Halo semuanya, kali ini tim KKNT 105 akan mengajak kalian mengenal lebih dalam apa itu stunting. Simak baik-baik ya. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Nah, ini disebabkan akibat kurangnya nutrisi pada anak tersebut. Lalu, apa saja ya penyebab lain dari stunting? Pertama, dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Ibu hamil yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan bergizi yang baik dan cukup sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan yang tidak optimal dan mudah terserang penyakit infeksi yang di masa akan datang mengakibatkan risiko terjadinya stunting pada balita. Kedua yaitu terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Pencegahan dan pengurangan stunting adalah prioritas Kemenkes untuk Indonesia. Strategi nasional untuk mempercepat pencegahan stunting adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua rumah tangga dengan ibu hamil atau anak di bawah usia 2 tahun mendapatkan akses ke paket layanan lengkap yang penting untuk mencegah stunting, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan. Ketiga yaitu kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Menurut Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, stunting tak hanya dipicu asupan gizi yang tidak mencukupi, tetapi juga sanitasi yang buruk. Jika ibu hamil atau anak pada periode emas pertumbuhannya mengkonsumsi atau membersihkan diri dengan air tanah yang tercemar, maka resiko stunting sangat besar. Resiko terkena stunting ini didapatkan saat mereka mulai mengalami gangguan pencernaan berkepanjangan seperti diare kronis, tipes, cacingan, hingga hepatitis. Faktor penyebab stunting yang terakhir yaitu masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber, komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal dibandingkan dengan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia pun juga lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri stunting pada anak. Pertama, ia akan mengalami pertumbuhan yang melambat. Wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Di usia 8 atau 10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Berat badan balita pun tidak naik, bahkan cenderung menurun. Kemudian, perkembangan tubuh anak akan terhambat seperti telat menstruasi pertama pada anak perempuan. Dan yang terakhir, anak akan mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Lalu, dampak kesehatan apa saja ya yang akan ditimbulkan oleh penyakit stunting pada anak? Pertama, menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak. Kedua, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah terserang penyakit. Resiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, dan anak akan mengalami kesulitan belajar. Lalu, siapa saja sasaran pencegahan stunting? Yang pertama, pastinya ibu hamil dan bersalin. Kedua, ada anak balita. Ketiga, anak usia sekolah. Keempat, remaja. Dan kelima, dewasa muda. Untuk ibu hamil dan menyusui harus selalu rajin melakukan pemantauan kesehatan secara optimal bersama penangannya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care secara rutin dan berkala. Yang ketiga, melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter, bidan, maupun puskesmas. Dan pastinya harus memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi. Lalu, melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini. Selanjutnya yaitu memberantas kemungkinan anak terserang cacingan, dan yang terakhir melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan.
Sedangkan pencegahan untuk anak balita dan usia sekolah, mereka harus rutin memantau pertumbuhan perkembangan pada balita. Yang kedua, memberikan makanan tambahan atau PMT untuk balita, melakukan stimulasi dini perkembangan anak, memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak, memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak, dan mengajarkan anak pengetahuan terkait gizi dan kesehatan. Lalu, pencegahan stunting yang dapat dilakukan oleh remaja dan dewasa muda, mereka dapat membiasakan untuk selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak memakai narkoba. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu stunting beserta dampak yang dapat ditimbulkan serta upaya dalam pencegahannya? Baiklah, kalau begitu selalu waspada terkait dengan orang sekitar dan orang tersayang apabila terdapat ciri-ciri stunting. Dan segera periksakan ke layanan kesehatan terdekat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dimanapun kita berada. See you!